Simak hari ini apa yang akan kami bahas. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai overview atau skema pajak penghasilan di Indonesia yang terdiri dari PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan overview PPh bagian yang kedua. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Kemudian, kita lanjut PPh pasal 25. Ini adalah bagaimana cara kita mengangsur pajak dalam tahun berjalan. Nah, PPh 25, kita lihat besaran angsuran PPh pasal 25 setiap bulan sama dengan PPh terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu. Nah, nanti dikurangi atau dipotong ada dipungut PPh pasal 22, PPh pasal 23, kemudian PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan, yaitu PPh pasal 24, dibagi dengan 12. Jadi, sama aja ini adalah angsuran yang dibayar di muka. Oke? Ya, nanti dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan atau sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh, penjelasannya adalah sama besar dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Nah, angsuran PPh pasal 25 apabila dalam hal diterbitkannya SKPKB untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKPKB tahun pajak yang lalu. Berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKPKB. SKPKB itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, contohnya berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2012 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan April 2013, besarnya angsuran pajak yaitu 15 juta. Pada Juni 2013 diterbitkan SKP tahun 2012 menghasilkan angsuran setiap bulannya 20 juta. Maka angsuran pajak mulai Juli 2013 sebesar 20 juta. Oke. Angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan dalam hal-hal tertentu, Direktorat Jenderal Pajak menurut Kep Dirjen nomor Kep 537 tahun 2000 berwenang untuk menetapkan angsuran pajak dalam tahun berjalan apabila WP berhak atas kompensasi kerugian, kemudian WP memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT tahunan PPh tahun lalu yang disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, kemudian WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh, dan WP membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, angsuran PPh pasal 25 bagi WP tertentu menurut Menteri Keuangan Permenkyu berwenang menetapkan perhitungan besarnya angsuran bagi PPh pasal 25, yaitu wajib pajak baru, wajib pajak bank, wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik negara daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dan wajib pajak lainnya. Kemudian, jika kita melihat dari angsuran PPh pasal 25 menurut Permenkyu ya, nomor 255 PMK 03 tahun 2008, bagi wajib pajak baru untuk badan, penghasilan neto sebulan dari pembukuan dikali 12 dikali tarif umum dibagi 12. Kemudian badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, maka proyeksi laba rugi laporan berkala ke-1 yang disetahunkan dikali dengan tarif umum akan dibagi dengan 12. WP badan dan SGU dengan hak opsi yaitu laba rugi fiskal laporan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan PPh pasal 24 dikali tarif umum dibagi 12. Oke,
Sedangkan untuk BUMN atau BUMD, laporan laba rugi fiskal dikurang dengan PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 atau PPh pasal 24 dikali tarif umum dibagi 12. Untuk WP masuk bursa dan WP lainnya yang diwajibkan membuat laporan berkala, maka laporan laba rugi fiskal, laporan berkala terakhir dikurangi dengan PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 atau PPh pasal 24 dikali dengan tarif umum dibagi 12. Dan untuk WP orang pribadi pengusaha tertentu 0,75% dikali jumlah bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Untuk BUMN atau BUMD, RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan, RKAP yang dimaksud adalah RKAP yang disahkan Rapat Umum Pemegang Saham. Jika RAKP belum disahkan, maka angsuran PPh 25 sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun sebelumnya. Oke, berikutnya adalah perhitungan PPh pasal 26 pada BUT. Nah, untuk PPh pasal 26 ini untuk wajib pajak luar negeri, ya. Oke, penghasilan kena pajak BUT di Indonesia di contoh ini adalah 17,5 M. Oke, PPh terutang sebesar 25% dikali 17,5 M sebesar 4,375. PKP setelah dikurangi pajak sebesar 13 miliar 125 juta. Nah, untuk PPh pasal 26 yang terutang adalah sebesar 20% dikali 13 miliar 125 juta atau sebesar 2 miliar 625 juta. Nah, maka penghasilan yang dikirim ke kantor pusat sebesar 10 miliar 500 juta. Nah, kenapa akan dikurangi dengan 20% untuk PPh pasal 26 pada BUT? Nah, apabila ditanamkan kembali di Indonesia, itu tidak perlu dipotong PPh. Oke, jadi kalau dipotong, maka penghasilannya ini dikirim ke kantor pusat. Tapi kalau dia ditanamkan kembali, maka atas PPh pasal 26 sebesar 20% untuk BUT tidak akan dipotong PPh. Oke. Jadi ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, pasal 26 pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 2A, dan ayat 4 bersifat final, kecuali pemotongan atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C. Dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Nah, kalau kita lihat pasal 5 ayat 1 huruf B dan C, pada pasal 5 ayat 1 yang menjadi objek pajak badan usaha tetap adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pembelian jasa, ya, pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Kemudian penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, untuk kita melihat tarif pajak penghasilan, jika di Indonesia untuk wajib pajak badan, ya, akan dikenakan 28%. Ini untuk yang di bawah 2010. Nah, pada tahun 2010 sudah menjadi 25% atau turun sebesar 3% di tahun pajak 2010. Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Nah, di Indonesia untuk kita menghitung tarif PPh badan, ini kita akan melihat pasal 17 ayat 1B, 2A, dan 7. Oke. Nah, untuk
perhitungan PPh badan, nah kita akan melihat tarif pajak penghasilan nih untuk WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dalam jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI atau Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang diatur dengan peraturan pemerintah. Di sini PP 81 tahun 2007. Sedangkan untuk tarif pajak penghasilannya ini untuk WP badan dalam negeri atau dia berbentuk PT terbuka atau masuk bursa go public, jumlah keseluruhan saham publiknya minimal 40% dari keseluruhan saham yang disetor. Saham tersebut dimiliki minimal oleh 300 pihak, masing-masing pihak maksimal 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Harus dipenuhi dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Jadi kalau kita ingin menghitung PPh yang terhutang untuk PPh badan, nah kita harus melihat penghasilan kena pajaknya. Namun PKP-nya ini dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Nah, ketika kita melihat omset dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, nah kita harus melihat dari penghasilan kena pajaknya. Oke, kalau untuk PPh badan, ada fasilitas perpajakan yaitu pasal 31E. Dalam hal WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, langkah-langkah penerapan pasal 31E ada 4, yaitu kita harus cek dulu nih, cek peredaran usahanya berapa. Kemudian yang kedua, bila lebih dari 50M, maka tidak memperoleh fasilitas atau dengan kata lain, tarifnya adalah 25%. Untuk saat ini, tarif PPh badan akan mengalami penurunan, ya. Nah, itu akan kita bahas pada video berikutnya. Oke. Bila peredaran usaha sampai dengan 4,8M, maka tarifnya 50% dikali 25%. Ya. Ini yang kita lihat kalau dia penghasilannya lebih dari 4,8M atau kurang dari 4,8M. Nah, kalau dia sampai dengan 4,8M, maka tarifnya 50% dikali 25% atau 12,5%. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, UMKM sudah memperoleh fasilitas yaitu PP 23 tahun 2018 ya, yang terbaru dikenakan sebesar 0,5% dikali dengan omset. Namun kalau untuk yang 50% kali 25% di sini, jika peredaran usahanya sampai dengan 4,8M, ini untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan non final atau pekerjaan bebas ya, yang boleh menggunakan fasilitas. Oke. Kemudian untuk peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50M, maka kita akan lihat nih yang mendapat pasal 31E ya pada poin 4 ini ya. Jadi 4,8 miliar sampai dengan 50M. Yang pertama ya, kita lihat dulu nih. PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas itu berapa? Ya. Kemudian kita menghitung PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, setelah kita hitung, ya kita hitung bagian yang memperoleh fasilitas berapa, yang tidak memperoleh fasilitas berapa. Nah, yang mendapat fasilitas itu tarifnya adalah 50% dikali tarif. Ya. Contoh, 50% dikali 25%, maka 12,5% dikali dengan PKP-nya. Nah, yang tidak mendapat fasilitas berarti
fasilitasnya yang tadi kita dapat, nah PKP-nya berapa dikurangin dengan fasilitas, maka yang tidak dapat fasilitas itu adalah tarifnya sebesar 25% ya. 25% dikali dengan PKP-nya. Oke. Nah, ini contoh. Jika peredaran bruto PTX pada tahun 2019 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar, maka perhitungan pajak penghasilan yang terutang, ya kita lihat yang pertama, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, yaitu 4,8 M dibagi dengan omsetnya berapa, atau peredaran brutonya, dikali dengan PKP, mendapat 480 juta. Kemudian yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak kena fasilitas atau tidak memperoleh fasilitas, yaitu sebesar 3 miliar, yaitu PKP-nya ya, dikurangi dengan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas sebesar 480 juta. Ya, nominal yang kita peroleh adalah 2 miliar 520 juta. Nah, pajak penghasilan yang terutang sebesar 50% dikali 25% dikali dengan yang memperoleh fasilitasnya berapa? 480 juta. Yaitu 60 juta rupiah. Kemudian 25% bagi yang tidak menerima fasilitas ya, dikali dengan 2 miliar 520 juta atau sebesar 630 juta. Nah, PPh yang terutang secara total untuk pasal 31E di sini adalah 690 juta. Oke. Nah, bila peredaran usaha PT melebihi 50M, berapa tarif atas PKP tersebut? Oke. Tadi kita bisa bahas ya. Ya, kalau dia lebih dari 50 miliar, maka tarifnya 25% atau mengikuti peraturan pemerintah. Apabila ada pengurangan, ya maka tarifnya akan lebih rendah. Oke. Nah, kredit pajak bagi WP dalam negeri dan BUT. Nah, setelah kita hitung PPh-nya berapa, jangan lupa kita harus cek dulu kita memiliki kredit pajak enggak ya bagi setiap WP dalam negeri dan BUT berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2. Nah, kita lihat di sini ada kredit pajak pasal 22, 23, 24, 25 dan 26 ayat 5. Oke. Dan mana yang tidak boleh dikreditkan? Ya, jangan sampai keliru. Kalau untuk pasal 22, pemungutan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk pasal 23, ingat pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan lain. Ya, selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Ya, oke. Kemudian pasal 24, nah ini adalah pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Kemudian untuk pasal 25, nah ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh WP sendiri atau bisa dibilang ini sebagai pembayaran yang dicicil ya, dibayarkan di muka. Kemudian pasal 26 ayat 5 sendiri itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang tidak bersifat final. Nah, kalau yang tidak boleh dikreditkan itu apa? Yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda. Oke? Selain itu ada restitusi PPh pasal 28A. Nah, pajak terutang pada suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan, ya, ternyata ada kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Kemudian ada yang dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan, ya. Bisa dilihat di Per 40 PJ 2009. Dan ketika terdapat kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan atau direstitusi, nah setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya berikut sanksi. Jadi kalau ada kelebihan, kita bisa lakukan yang namanya restitusi. Oke. Batas waktu pembayaran PPh pada akhir tahun pajak, ya kita lihat di sini
pasal 29. Nah, pajak terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit. Maka kekurangan pajak yang terutang yaitu yang harus kita bayar. Berapa yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan atau SPT tersebut disampaikan, ya. Jadi bila tahun pajaknya sama dengan tahun kalender, untuk badan adalah 30 April tahun berikutnya. Kemudian tahun pajaknya jika berbeda dengan tahun kalender, misal Juli sampai dengan Juni. Nah, kalau Juli sampai dengan Juni, maka untuk badan kita harus laporin di 31 Oktober. Ya, ingat, untuk wajib pajak badan, kapan kita harus laporkan, ya. Tapi sebelum lapor, kita harus lunasi terlebih dahulu, ya, pajak yang harus kita bayarkan. Oke. Kemudian yang terakhir untuk penyetoran dan pelaporan. Penyetoran untuk PPh paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, kemudian khusus untuk PPh pasal 4 ayat 2, SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT-nya. Jadi jika SSP-nya telah divalidasi dengan NTPN, dianggap telah melapor SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Nah, ini untuk PPh pasal 4 ayat 2 khususnya jika kita membayarkan dari mana? Dari omset yang kita bayarkan setiap bulannya untuk WP orang pribadi ataupun WP badan, ya. Ini hanya tertentu. Kalau untuk PPh 4 ayat 2 yang lain, kita tetap harus melaporkan, ya. Dan ketika kita bayar harus tepat waktu. Kemudian untuk SPT tahunan, ya, dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan atau bersifat final. Nah, ini kalau untuk yang tadi PPh-nya final untuk orang pribadi ataupun badan jika omsetnya di bawah 4,8 M. Oke. Ya, jadi tetap harus dilaporkan kalau dia melakukan aktivitas tapi dia bukan PKP ataupun dia PKP tapi memperoleh penghasilannya di bawah 4,8 M. Nah, tetap harus dilaporkan. Oke. Kemudian formulir SPT tahunan menggunakan form 1770 untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, ini harus dilihat dari WP-nya memperoleh penghasilannya dalam setahun berapa, ya. Kalau 1770 khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, nanti kita lihat di sini untuk penghasilannya apakah dia memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, kemudian apakah dia memiliki usaha atau passive income, ya. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Dan form 1771 untuk wajib pajak badan. Oke. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, ya. Jadi surat pemberitahuan nama lainnya adalah SPT, ya. Untuk SPT masa paling lama adalah tanggal 20. Ya. Jadi 20 hari setelah akhir masa pajak. Contoh, kita bahas bulan Juni. Nah, Juni harus kita bayarkan maksimum adalah 10, ya, kalau kita bayar bulan Juni. Nah, kalau kita lapor, nah, untuk masa Juni kita harus laporkan di tanggal 20 setelah bulan Juni, yaitu tanggal 20 Juli, ya. Oke. Untuk SPT tahunan PPh WPOP yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Contoh, kalau untuk tahun pajaknya 2020, maka kita harus laporin SPTOP-nya maksimum 3 bulannya. Nah, setelah tahun 2020 berarti Maret 2021. Oke, untuk SPT tahunan PPh WP badan maksimum adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau tahun pajak 2020, maka paling lama di April 2021. Oke.
Jadi untuk batas waktunya, kemudian bagaimana kita harus lapor, kemudian bagaimana cara menghitungnya, nah jangan sampai keliru. Kalau keliru, nah nanti kita laporinnya bisa kacau ya. Jadi ingat bagaimana penerapan tarif untuk masing-masing pasal. Oke? Ingat, orang bijak taat pajak. Jangan lupa support YouTube channel kami dengan cara like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe ya.